Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mahasiswa Indonesia Mandiri dari kelas 7C07. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami di mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan judul proyek kami di sini ada perancangan sistem informasi laundry berbasis web pada Intan Laundry Jakarta. Di sini anggota kami terdiri dari ada Agus Jamil Saputra, ada Al Hadri, ada saya sendiri Guntur Saputra, ada Maida Yunanda, dan ada Raden Supriyadi. Sebelum memulai, nanti untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Maida Yunanda, kedua Agus Jamil Saputra, ketiga saya, keempat Raden Supriyadi, dan yang terakhir nanti untuk demo programnya akan dijelaskan oleh Al Hadri. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, slide yang pertama ya. Nah, di latar belakang ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh saudari Maida Yunanda. Saudari Yunanda, kami silakan. Yang pertama ini ada latar belakang. Ini ada laundry. Laundry ini merupakan hal dasar yang penting dalam mencapai tujuan karya ilmiah ini. Seperti yang kita tahu, laundry adalah salah satu bentuk usaha di bidang jasa pencucian. Saat ini banyak usaha laundry yang berdiri baik di kota ataupun di desa. Lalu yang kedua ini ada pengelolaan data, yaitu suatu data yang penting tentunya harus dikelola dengan baik. Di usaha laundry terdapat data-data mengenai pelanggan, pegawai, dan terutama data transaksi. Nah, data-data ini harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Lalu ada sistem yang sedang berjalan. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki. Kebetulan sistem yang berjalan pada Intan Laundry ini masih sistem manual. Jadi semua data transaksi masih ditulis dengan kertas dan pengarsipan menggunakan buku besar. Hal ini menyulitkan ketika harus membuat laporan atau mencari data transaksi customer, karena harus mengecek satu persatu. Next. Ini ada identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalahnya ini ada 3. Yang pertama itu sistem pencatatan masih manual. Yang kedua pengelolaan data yang mudah hilang. Lalu pembuatan laporan yang lama. Lalu ini ada perumusan masalahnya, yaitu bagaimana membuat sistem perancangan pengelolaan data laundry yang baik, terpercaya, efektif, dan efisien dalam penggunaannya dan akurat dalam melakukan penghitungan. Ini ada tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan ini yaitu yang pertama untuk dapat mengetahui bagaimana cara mengelola data-data laundry dalam memenuhi tujuan yang diinginkan. Yang kedua ini memberi masukan kepada Intan Laundry untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu ini ada manfaat penulisan. Yang pertama bagi penulis ini membantu kami dalam memahami cara sebuah usaha laundry melakukan pengelolaan data dan menerapkan serta mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. Lalu bagi objek penelitian ini menjadi masukan bagi Intan Laundry yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, materi ini dijelaskan oleh Agus Jamil. Baik, untuk metode penelitian, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Ini melakukan pengamatan langsung dengan mencari tahu hal-hal yang terjadi pada Intan Laundry. Lalu yang kedua, yakni wawancara. Melakukan metode tanya jawab dengan narasumber atau karyawan terkait mengenai kegiatan yang sedang berlangsung. Lalu studi pustaka. Melakukan studi perpustakaan melalui literatur di perpustakaan atau referensi-referensi yang ada di internet. Lanjut. Lalu metode pengembangan. Pada tugas kami ini kami menggunakan metode pengembangan ini waterfall yang terbagi menjadi 5 tahapan, yakni analisa kebutuhan,
Proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak, apa saja yang dibutuhkan oleh user. Desain, ya ini proses pembuatan desain perangkat lunak seperti struktur data, desain proses, dan lain-lain. Pembuatan kode program, proses di mana mentranslasikan desain ke dalam program perangkat lunak. Lalu tahap pengujian, ya ini proses di mana pengujian setiap modul perangkat lunak dilakukan. Lalu pemeliharaan, proses pemeliharaan serta pendukungan dari sistem yang telah terbentuk untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sistem lebih baik lagi ke depannya. Lanjut. Lalu batasi masalah atau ruang lingkup. Pada pengelolaan data, pembuatan aplikasi dibuat untuk pengelolaan data pelanggan, transaksi, dan laporan. Pada website, aplikasi yang dirancang fokus pada aplikasi promosi berbasis web. Lalu pemrograman, aplikasi yang akan dibangun menggunakan PHP, Coordinator, dan MySQL. Laundry, dalam perencanaan sistem ini hanya mencakup bidang laundry saja. Lanjut. Lanjut. Laundry. Menurut Haryanto dan Supriyati 2019, laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa. Pekerjaan laundry meliputi pencucian sebuah pakaian, gorden, boneka, dan lain-lain sebagainya. Dalam era zaman sekarang ini, usaha laundry sangat berkembang pesat di berbagai kota-kota besar maupun kecil. Pengertian website menurut Haryanto 2012, ini merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang berhubung dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah website terdapat suatu halaman yang dikenal dengan sebutan homepage. Homepage adalah sebuah halaman yang pertama kali dilihat seseorang ketika mengunjungi website. Pengertian sistem informasi menurut Wardiano dan Wicaksono 2017 merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Lanjut. Ya, tools yang kami gunakan dalam membangun web ini. Yang pertama ada SAM dan yang kami gunakan untuk dalam pembuatan database-nya. Lalu Coordinator sebagai framework-nya, Samlen sebagai kode editornya, dan Microsoft Visio. Lanjut. Analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan ini terdapat dua aktor yang dibutuhkan pelaku sistem dan hak akses. Yang pertama yaitu admin. Admin dibutuhkan hak akses dapat mengelola data paket laundry, mengelola data member, mengelola data pesanan, mengelola data pembayaran dan pengerjaan, mengelola data permintaan khusus member. Lalu member sendiri mendaftar sebagai member, memilih jenis paket laundry, melakukan pembayaran, membuat permintaan khusus, melihat status pembayaran dan pengerjaan laundry. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Guntur. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari diagram yang untuk diagram usulan ya. Ada beberapa diagram nanti yang akan saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menghadirkan videonya karena ada satu kendala. Di yang diagram pertama ini ada use case diagram. Oke, di sini ya, untuk use case diagram ini aktornya itu ada dua seperti yang dijelaskan di analisis kebutuhan sebelumnya. Ada dua, yaitu ada admin dan ada member. Di mana yang pertama di admin ini, si admin yang pertama dapat mengelola data paket laundry, kemudian dapat mengelola data member, terus yang ketiga ada mengelola data pesanan laundry, dan yang terakhir dapat melakukan logout. Di mana si admin ini di sini ada garis putus-putus yang menuju ke login, itu disebut include, yang maksudnya adalah admin dapat mengerjakan beberapa use case ini seperti mengelola data paket laundry, mengelola data member,
mengolah data pesanan laundry, itu harus include login, di mana dia harus bisa login dulu agar bisa melakukan use case tersebut. Terus di situ ada extend juga, menambah data jenis paket untuk yang mengelola data paket laundry, di mana si admin ini dapat menambah data jenis paket tanpa harus mengubah, menghapus, ataupun ya pokoknya yang mengelola itu seperti ada root ya, create, delete, update, gitu kan. Jadi dia dapat menambah data jenis paket tanpa harus mengubah-ubah dalam yang ada di use case mengelola data paket laundry ini. Selanjutnya yang di bawahnya ini ada juga yang mengelola data pesanan laundry, include mengelola data permintaan dan kebutuhan member, di mana admin ini bisa mengelola data permintaan dan kebutuhan member, itu harus melakukan data pesanan laundry dulu. Jadi gini, untuk dapat mengelola data permintaan ini, itu admin harus mengakses mengelola data pesanan laundry ini, kelola data pesanan laundry ini. Jadi itu include sama seperti yang tadi. Jadi dia harus melakukan login dulu agar bisa melakukan aktivitas sebelumnya, use case sebelumnya. Selanjutnya ke aktor yang kedua ada di member. Di member ini ada 4 use case. Yang pertama membuat pesanan laundry, yang kedua ada melihat status pembayaran, yang ketiga ada melihat tentang kami, yang terakhir ada logout, di mana yang membuat pesanan laundry dan melihat status pembayaran ini, si member harus melakukan login dulu pertama, include login dulu. Dan yang ketiga ada melihat tentang kami, ini tidak perlu include login ya, karena di halaman awal pun member sudah bisa melihat tentang di web tersebut. Yang terakhir ada logout itu merupakan ya use case umum ya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Selanjutnya ke diagram yang selanjutnya, boleh di. Nah, di sini ada diagram di mana aktivitas dari program usulan yang kami buat. Di sini ada tiga pelaku ya nanti yang ada di dalam aktivitas diagram ini. Pertama ada member, ada sistem, dan ada admin. Di sini mulai dari member dulu. Oh ya, di sini ini merupakan aktivitas diagram mengenai bagaimana transaksi untuk melakukan pemesanan laundry itu dilakukan oleh si member. Tidak hanya aktivitas itu yang di sini saya jelaskan. Yang pertama, dimulai dari member harus melakukan login dulu, lalu kemudian sistem akan menampilkan menu beranda setelah member melakukan login, dan selanjutnya ke bawah si member mengakses menu paket laundry, geser lagi ke sistem menampilkan menu paket laundry, lanjut lagi ke bagian member memilih menu paket laundry yang akan dia pilih, terus menginput tanggal dan jenis paketnya, kemudian sistem akan otomatis menampilkan menu permintaan kebutuhan, jadi permintaan tambahan. Jadi misalkan ada catatan lah atau perihal apa yang ingin ditambahkan oleh si member. Selanjutnya di sini di kanan selanjutnya si member akan mengisi permintaan kebutuhan yang tadi ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya sistem akan setelah diisi dan setelah klik OK, si sistem akan menampilkan menu pembayaran. Yang selanjutnya kembali ke member. Di sini ada decision, konfirmasi pembayaran. Jika member lanjut untuk melakukan pembayaran, maka dia akan memaksud pembayaran. Jika tidak, itu akan kembali ke menu beranda. Sistem akan mengembalikan menu beranda. Dia tidak tidak mengonfirmasi pembayarannya. Selanjutnya setelah konfirmasi pembayaran iya, si member harus mengupload bukti pembayarannya, baik itu dalam bentuk foto, ini tentunya dalam bentuk foto, baik itu dari screenshot mobile banking atau lain-lain jenis pembayarannya. Kemudian sistem akan memverifikasi datanya, yang kemudian akan muncul ke admin itu pemberitahuan pesanan atau notifikasi ketika si member ini sudah melakukan pesanan. Jadi nanti di admin akan ada, di halaman web admin itu akan muncul notifikasi. Nah, terus selesai di member. Itu merupakan aktivitas diagram mengenai transaksi member, mengenai pesanan laundry-nya. Lanjut ke diagram selanjutnya.
Nah, di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram mengenai program usulan, sistem usulannya. Di sini di sini kami buat ada 6 entitas, di mana entitas pertama ada admin, entitas kedua ada di atas ada member, di bawahnya admin ada entitas paket, terus di sebelah kiri ada entitas pembayaran, dan sebelah kanan ada entitas khusus, dan sebelah kanannya lagi ada pesan. Ada 6. Di sini saya akan jelaskan satu-satu. Pertama dari admin dulu. Di admin memiliki field, ada 2 username dan password. Itu yang username di garis bawah karena dia sebagai primary key. Lanjut, saya jelaskan ke kiri dulu. Dari admin ke kiri. Di admin, terus di sini ada mengelola ini jatuhnya sebagai relasinya, bukan sebagai decision, tapi sebagai relasi ke pembayaran. Admin relasi pembayaran. Di sini ada angka 1 atau dia disebut dengan one atau 1. Terus di sini ada M, yaitu many, di mana satu admin itu dapat mengelola banyak pembayaran. Atau many itu banyak pembayaran. Dan kebalikannya, banyak pembayaran, ini relasinya dapat dikelola. Jadi dapat dikelola oleh satu admin. Jadi banyak pembayaran dapat dikelola oleh satu admin. Selanjutnya saya akan jelaskan dulu ke admin ke bawah atas. Di sini satu admin itu dapat mengelola juga dapat mengelola banyak member atau entitas member ya, data member. Di situ satu admin dapat mengelola banyak data member, di mana kebalikannya juga banyak member itu dapat dikelola oleh satu admin. Itu penjelasan singkatnya ya. Lanjut ke bawah dari admin ke paket, di mana ini satu admin itu dapat menginput banyak jenis paket atau banyak paket. Kebalikannya banyak paket itu dapat diinput oleh satu admin. Yang ke kanan sama, ini ada satu admin dapat mengelola banyak khusus ini maksudnya untuk yang permintaan kebutuhan tadi atau permintaan khusus dari si member. Jadi satu admin itu dapat mengelola banyak dari permintaan khusus, dan khusus ini dapat dikelola oleh satu admin saja dari banyak permintaan khusus ini. Selanjutnya ke kiri dulu, kita ke entitas pembayaran dulu. Ada 2, tadi yang ke kanan kan sudah ya, jadi yang ke atas dan ke bawah. Di sini ada satu pembayaran memiliki satu paket. Jadi one to one. Di sini satu pembayaran memiliki satu paket. Kebalikannya, satu paket itu kebalik. Di sini satu paket memiliki satu pembayaran, dan satu pembayaran itu dapat dimiliki oleh satu paket. Jadi seperti itu, sama aja untuk relasinya sama aja ya. Kemudian untuk yang ke atasnya ini, satu pembayaran satu member dapat melakukan satu pembayaran, atau satu pembayaran dapat dilakukan oleh satu member, sama one to one juga. Selanjutnya kita ke member dulu deh. Member tadi yang ke relasi ke admin sudah, relasi ke pembayaran sudah. Jadi ini sini ada relasi ke kanan dan ke atas ya, ada 2 lagi. Di mana satu member di sini dapat membuat satu permintaan khusus. Jadi ketika dia memilih pesanan paket, dia hanya dapat mengisi satu permintaan khususnya dia dalam pembuatan pesanan itu. Kebalikannya, satu permintaan khusus itu dapat dibuat oleh satu member. Jadi hanya satu member aja. Jadi setiap ada satu permintaan, berarti hanya ada satu member yang membuatnya. Ke atas di member, ke relasinya ke pesan, di mana satu member itu hanya dapat membuat satu pesanan. Itu bahasanya. Biasanya kebalikannya, pesanan itu dapat dibuat oleh satu member, hanya oleh satu member. Satu di sini. Itu mengenai relasi dari member. Ada 4 tadi ya, yang 2 sudah dijelaskan di awal. Terus yang ke kanan ada one to one, yang ke atas ada one to one juga. Selanjutnya kita ke paket dulu. Di sini ada tadi yang relasi paket ke admin sudah, relasi paket ke pembayaran sudah. Sekarang relasi paket ke khusus. Di mana di sini satu paket itu memiliki satu permintaan khusus, atau satu permintaan khusus ini dapat hanya memiliki satu paket. Jadi ketika
ketika ada server Permendagus, berarti di situ hanya ada satu paket yang dipilih oleh si member tadi. Gitu. Selanjutnya dari paket ke pesan, di mana satu pesan ini memiliki satu jenis paket, sama seperti Permendagus tadi, dan satu paket itu hanya dimiliki oleh satu pesanan. Jadi one to one juga di sini. Selanjutnya ke entitas khusus, tadi entitas khusus ini sudah dijelaskan, jadi khusus ke relasi ke member dan khusus relasi ke paket. Itu one to one juga tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita ke pesanan. Pesanan juga tadi sudah ya, dari pesanan ke member, itu relasinya tadi sudah dijelaskan, dan pesanan ke paket, itu relasinya juga sudah dijelaskan. Nah, untuk yang bulat-bulat ini merupakan dari file atau file dari paketnya itu, dari entitasnya itu, bisa dibaca sendiri. Di sini ada pembayaran memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file, mana primary key-nya adalah ID bayar. Terus si member memiliki 7 juga, di mana primary key-nya ada ID member. Di paket juga sama, ada 7, primary key-nya ada ID paket. Di garis bawahi khusus ada 5, memiliki primary key itu hanya ID khusus. Di pesanan ada 5 juga, memiliki primary key ID pesan. Nah, berikut itu merupakan penjelasan dari ERP ya. Jika nanti ada yang ingin bertanya, mungkin bisa komen di bawah. Penjelasan selanjutnya. Oke, ini pemecahan masalah. Mungkin akan dijelaskan oleh Raden Supriyadi. Silahkan, Saudara Raden. Oke, untuk pemecahan masalah, dari beberapa permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka perlu dirumuskan sebuah pemecahan masalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dengan begitu dapat memudahkan pelanggan atau member membuat transaksi dan juga memudahkan bagi admin dalam mengelola data-data. Dalam hal ini, pemecahan masalah yang penulis usulkan adalah dibuatkannya sistem yang terkomputerisasi berbasis web atau sistem informasi laundry berbasis web yang diaplikasikan pada sistem yang ada saat ini. Pemecahan masalah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola data-data dengan lebih baik lagi. Nah, berikutnya langsung demo program aja ya. Kita lihat. Oke. Nah, untuk webnya, di webnya tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Guntur bahwa di sini ada 2 hak akses, yaitu hak akses laundry atau web yang diakses untuk member dan hak akses yang diakses oleh admin. Nah, untuk keamanan kami membedakan kedua link tersebut. Jadi di sini linknya berbeda. Nah, untuk menu yang ditampilkan pada halaman page yang pertama untuk member, di sini ada menu beranda, ada menu paket laundry, kemudian ada menu login, dan ada menu tentang kami. Nah, di beranda ini ada logo, kemudian keterangan selamat datang di Intan Laundry, alamat, kemudian ada juga nomor handphone, kemudian di sini ada distribusinya juga. Kemudian untuk menu paket laundry, di sini ada paket laundry yaitu paket ekspres, paket boneka, dan paket hemat. Nah, untuk paketnya sendiri di kemudian hari atau di lain waktu bisa ditambahkan oleh adminnya karena sudah dibuatkan settingannya. Kemudian ada juga menu tentang kami. Nah, di paket laundry ini jika si pengunjung tertarik, maka bisa mengklik salah satu paket dengan klik button pilih, kemudian meregistrasikannya, yaitu dengan isi nama lengkap, password, kemudian email, kemudian status untuk mengetahui seperti apa konsumen-konsumen yang masuk ke Intan Laundry, kemudian nomor handphone untuk memudahkan dihubungin, kemudian alamat lengkap yaitu untuk penjemputan dan pengantaran. Kebetulan saya sudah mendaftarkan satu member dengan nama Doni, jadi kita langsung login saja. Nah, di sini harus inputkan
harus inputkan alamat emailnya, doni@gmail.com, kemudian saya buat passwordnya Doni juga, kemudian login. Nah, setelah login akan ada tambahan menu pada bar website, yaitu ada beranda, paket laundry, status pembayaran, dan juga logout. Pada paket laundry ada menu pilih, yaitu untuk memilih jenis paket yang ingin dipilih. Contohnya ini saya pilih tanggal masuknya tanggal 3, untuk tanggal 3-nya, kemudian saya pilih reguler, kemudian saya klik pesan. Nah, berikut sudah terpesan sebuah paket express atas nama Doni di sistem. Kemudian ada permintaan kebutuhan kalau ingin sesuatu, contohnya kain jenis jeans, tolong dicuci bersih. Oke, ini saya klik jeans, saya klik OK. Kemudian di sini juga bisa langsung bayar. Kita inputkan tanggalnya, tanggal pembayaran, kemudian nominalnya. Kemudian kita choose file, yaitu untuk mengirimkan bukti transfer seperti foto struk pembayaran atau screenshot. Ini saya sudah ada contohnya, kemudian saya klik dan saya OK kan. Untuk sampai di member sepertinya sudah. Kemudian di admin. Untuk admin di sini saya bedakan off loginnya. Yaitu intern laundry / login untuk admin. Kemudian di sini admin untuk username dan passwordnya. Nah, pada menu admin terdapat data paket yang dapat diperbarui seperti yang tampil di homepage member tadi, yaitu ada paket express, paket hemat, dan boneka. Kemudian bisa diedit juga, kemudian bisa dihapus. Di sini juga bisa diisikan kalau mau ditambah. Nah, berikut isi nama paket, jenis paket, permintaan, dan juga isi gambar yang ingin diinputkan. Kemudian ada data member. Nah, ini tadi Doni yang sudah saya daftarkan. Kemudian di sini ada button untuk download laporan semua member yang ada. Nah, ini saya sudah klik. Ini juga bisa edit dan hapus. Kemudian di sini ada juga data pesan. Nah, ini sudah download laporan data member dalam bentuk Excel ya. Kemudian ada data pesan juga seperti itu. Ini Doni tadi. Ini barusan yang tadi tanggal 2020 bulan 12 tanggal 3 yang saya inputkan. Kemudian di sini ada data pembayaran. Nah, ini yang saya inputkan barusan. Paket hemat. Di sini bisa ditentukan oleh si admin kapan waktu pembayarannya, dikonfirmasi, kemudian sudah bayar atau belum, dan sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai nanti diupdate dan akan tampil di beranda si member. Kemudian di sini ada data permintaan dan kebutuhan. Nah, ini tadi ada paket express, air, kain jenis jeans tolong dicuci bersih. Kemudian ada menu logout juga. Saya rasa sudah cukup. Kembali ke PowerPoint. Nah,
Berikutnya tolong Bang Raden lanjut. Oke. Jadi dari kesimpulannya, berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan pada sistem pengolahan data laundry pada Intan Laundry, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Terkomputerisasi. Sistem informasi laundry yang telah dirancang ini mengubah sistem manual menjadi terkomputerisasi. 2. Mempermudah bagian admin. Dengan adanya sistem ini dapat memudahkan pekerjaan pelaku usaha atau admin dalam mengelola data-data yang ada. 3. Efektif dan efisien. Sistem yang dirancang ini juga lebih efektif dan efisien dalam pengolahan data transaksi laundry maupun data lainnya. Next. Oke, ada beberapa saran dari penulis. Adapun saran penulis untuk keberhasilan sistem informasi laundry ini sebagai berikut. Diperlukannya maintenance sistem dan backup data secara berkala untuk pencegahan permasalahan. Yang kedua, pengembangan. Dapat dilakukan pengembangan terhadap sistem agar lebih baik ke depannya dan dapat mendukung lebih baik fitur ke depannya. Yang ketiga, pelatihan. Perlukannya pelatihan dalam menjalankan sistem, khususnya kepada SDM yang terlibat sebagai user. Yang keempat, security. Perlu ditingkatkan kontrol keamanan sistem untuk menghindari adanya gangguan faktor eksternal. Oke. Cukup sekian. Nah, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ini merupakan penjelasan dari kami, dari tugas proyek kami, dari mulai permasalahan yang ada, terus bagaimana pemecahan masalahnya, terus kami usulkan diagramnya, lalu kami baca programnya. Juga merupakan sedikit penjelasannya. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, jika ada salah kata kami mohon maaf. Nanti jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh adminnya. Terima kasih lagi telah mendengarkan penjelasan dari kami. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.